dan menceritakannya kembali. Jadi, Ibu tunjuk ada 3 orang aja ya, dari 3 kelompok ini ya, yang membaca ceritanya ya. Siapa? Nih. Yang membaca yang Ibu bagi pertama. Kamu yang 1, 2, 3. Sampai mana dibaca Ibu? Sampai bawah. Sampai 1 bagi 2 ya. cerita. Kalau ada kertas ikuti nanti kalau temannya membaca ya. Bu, sampai 1 bagi 2 ya. Sampai sampai ya. Ibu akan terus terjaga. Dirinya akan terus terjaga. Ayo yang pertama kali yang membaca dari kelompok ini. Paris. Ketika Lima. Ya, yang membaca pertama kali Paris. Ayo. Pesona Gunung Bromo. Aku bersama ayah dan ibu pernah berwisata ke Gunung Bromo. 2 tahun yang lalu Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tangger Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo, Jawa Timur. Kami berangkat ke Taman Nasional Bromo Tangger Semeru dari penginapan saat pagi buta. Kami melihat panorama matahari terbit dari salah satu puncak pengamatan. Pandangan itu sangat mempesona. Setelah matahari makin tinggi, kami memutuskan untuk turun dari puncak pengamatan. Tiba-tiba aku melihat seseorang anak laki-laki membuang sampah sembarangan. Aku tidak senang dengan tindakannya karena dapat mengotori lingkungan. Permisi, tolong sampahnya tidak dibuang sembarangan ya, kataku menegur anak itu. Memang mengapa di sini tidak ada tempat sampah? Jawab anak itu. Membuang sampah sembarangan akan mengotori lingkungan, kataku. Jika tidak ada tempat sampah, simpanlah dahulu sampah itu di saku tasmu. Akhirnya anak itu mengambil sampah yang dibuang tadi. Ia menyimpan sampah itu di saku celananya. Aku merasa lega. Semoga saja tidak ada yang lagi membuang sampah sembarangan di tempat wisata ini. Dengan begitu, pesona Gunung Bromo akan terus terjaga. Dan selanjutnya Kartika, didengarkan temannya yang lain ya nak ya. Aku bersama ayah dan ibu pernah berwisata ke Gunung Bromo 2 tahun yang lalu. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tangger Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo, Jawa Timur. Kami berangkat ke Taman Nasional Bromo Tangger Semeru dari penginapan saat pagi buta. Kami melihat panorama matahari terbit dari salah satu puncak pengamatan. Pemandangan itu sangat mempesona. Setelah matahari makin tinggi, kami memutuskan untuk turun dari puncak pengamatan. Tiba-tiba, aku melihat seorang anak laki-laki membuang sampah sembarangan. Aku tidak senang dan dengan tindakannya karena dapat mengotori lingkungan. Permisi, tolong sampahnya dibuang, tidak dibuang sembarangan ya, kataku menegur anak itu. Memang mengapa di sini tidak ada tempat sampah? Jawab anak itu. Membuang sampah sembarangan akan mengotori lingkungan, kataku. Jika tidak ada tempat sampah, simpanlah dahulu sampah itu di saku tasmu. Akhirnya anak itu mengambil sampah yang dibuang tadi. Ia menyimpan
baca ulang teksnya. Sama-sama didengarkan cara ibu membaca dan isi dari teks yang ibu baca nanti ya. Karena nanti ibu ada pertanyaan. Ya. Pesona Gunung Bromo. Aku bersama ayah dan ibu pernah berwisata ke Gunung Bromo 2 tahun yang lalu. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo, Jawa Timur. Kami berangkat ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari penginapan saat pagi buta. Kami melihat panorama matahari terbit dari salah satu puncak pengamatan. Pemandangan itu sangat mempesona. Setelah matahari makin tinggi, kami memutuskan untuk turun dari puncak pengamatan. Tiba-tiba, aku melihat seorang anak laki-laki membuang sampah sembarangan. Aku tidak senang dengan tindakannya karena dapat mengotori lingkungan. Permisi, tolong sampahnya tidak dibuang sembarangan ya, kataku menegur anak itu. Memang mengapa? Di sini tidak ada tempat sampah, jawab anak itu. Membuang sampah sembarangan akan mengotori lingkungan, kataku. Jika tidak ada tempat sampah, simpanlah dahulu sampah itu di saku tasmu. Akhirnya anak itu mengambil sampah yang dibuangnya tadi. Ia menyimpan sampah itu di saku celananya. Aku merasa lega. Semoga saja tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan di tempat wisata itu. Dengan begitu, pesona Gunung Bromo akan terus terjaga. Nah, yang mau ibu tanya, ini teks pesona Gunung Bromo ini coba ceritakan kembali. Apa yang diceritakan dari teks ini? Isinya apa? Dia menceritakan apa? Ya, tentang Gunung Bromo. Gunung Bromonya itu kenapa? Coba ceritakan. Ayo. Gimana? Apa isi cerita ini? Coba ceritakan kembali teksnya ini, teks bacaan ini. Tadi kan udah berapa kali dibaca? 4 kali. Ayo coba. Kita. Oh, difotokopi. Enggak, ini di print. Ini di print, ini difotokopi. Ayo, yang bisa menceritakan kembali. Yang membaca tadi, Faris kan? Coba ceritakan kembali ya. Iya, tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian latar belakangnya di mana? Cerita ini latar belakangnya di mana? Ya, di Gunung Bromo. Gunung Bromo itu tempat apa? Tempat wisata. Nah, di sini tokoh aku dia bercerita kalau dia itu pernah bersama bapak mamanya pernah wisata ke Gunung Bromo. Nah, dijelaskan di situ mereka itu berangkat ke Gunung Bromo itu sebelum mereka berangkat mereka tinggal di mana? Mereka dari rumah, terus sampailah di Gunung Bromo. Tapi sebelum mereka naik ke Gunung Bromo mereka tinggal di mana? Iya, di penginapan. Jadi sebelum kami naik ke Gunung Bromo, sebelum kami berangkat ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari penginapan, kan itu gunung. Kalau dari rumah tidak boleh langsung naik ke Gunung Bromonya, harus kita tinggal dulu di penginapan Setelah dari penginapan, untuk melihat apa mereka berangkat dari penginapan pagi buta.
Mereka mau melihat apa di situ? Panorama apa? Iya, panorama matahari terbit. Lalu ketika si tokoh aku ini melihat matahari terbit itu gimana? Cantik atau jelek? Siapa yang pernah melihat matahari terbit? Kalau di sini kita bisa melihat matahari terbit itu di pagi hari. Cantik apa tidak? Kalau sore hari terbit apa? Dapat terbenam. Ya? Malam hari itu bulan aku. Kalau sore hari dia terbenam. Suasananya memang mirip ya, terbenam sama terbit. Terbenam. Nah kemudian, setelah dia melihat matahari terbit, bagaimana perasaan si tokoh aku ini? Bagaimana dia melihat matahari terbit itu? Senangkah? Sedihkah? Marah? Iya, mempesona. Dia merasa terpesona melihat keindahan matahari terbit. Nah, kemudian setelah matahari makin tinggi, lihat paragraf 2. Setelah matahari makin tinggi, kami memutuskan untuk turun dari puncak pengamatan. Kalau disebut matahari makin tinggi, itu artinya makin siang. Iya, makin siang. Matahari makin tinggi, berarti matahari sudah makin berada di atas kepala. Jadi suasananya apa? Panas. Kan kalau siang panas, matahari yang ini kalau matahari seperti ini panas kan? Nah mereka turun. Nah ketika mereka mau turun dari puncak pengamatan matahari terbit tadi, apa yang dilihat si tokoh aku? Ya, anak laki-laki. Kenapa anak laki-lakinya? Membuang sampah sembarangan itu baik atau tidak? Kenapa? Iya, dapat mencemari lingkungan. Nah, ketika si tokoh aku melihat anak membuang sampah sembarangan di kawasan wisata Gunung Bromo, dia merasa apa? Tidak senang. Iya, dia merasa tidak senang. Lalu dia Menegurnya. Lalu dia menegurnya. Setelah dia ditegurnya, lalu si anak tadi pun membuang sampah di sakunya dulu di bawah ya, karena di situ tidak ada tempat sampah kan, di bawah dia di sakunya. Ketika dia sudah berada di penginapan, buangnya lah di tempat sampah penginapan. Setelah si anak tadi membawa sampah itu, nggak jadi dibuangnya di lingkungan Gunung Bromo itu. Si tokoh aku ini merasa apa? Iya, merasa lega. Merasa lega dia karena Gunung Bromo dapat terjaga kebersihannya. Pepaya nanas, pepaya kentang, pepaya wortel,
penokohan? Ayo, Ingkari. Jawabannya nak. Tulis namanya nanti ya. Enggak apa-apa. Sudah nomor 1? Sudah? Nomor 2 jelas? Tokoh yang berperan sebagai tokoh yang baik pada cerita disebut A. Antagonis, B. Protagonis, C. Figuran, D. Pendukung. Ya, Lingkari jawabannya nak. Nomor ya, ini baca. Nomor 3, itu soal nomor 3. Jawabannya dari teks yang di atasnya ya. Alkisah ada 2 pengelana yang sedang melintasi gurun pasir. Pada suatu hari, bekal dan air Abdullah habis. Padahal perjalanan masih jauh. Karena matahari begitu terik, mereka beristirahat. Kohar membuka bekal makanannya. Dengan suara berisik diteguknya air. Lalu dimakannya sekerat roti besar. Nyam-nyam, suaranya terdengar keras. Kohar asik makan dan minum tanpa menghiraukan Abdullah yang sedang menelan air liur. Pertanyaannya nomor 3. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Kohar dan Abdullah. Abdullah. Nomor 4. Tokoh Kohar pada penggalan cerita di atas memiliki sifat dia tidak mau berbagi makanannya. Berarti sifatnya Nomor 5. Latar waktu pada cerita di atas adalah pagi, siang, sore, malam. Dari cerita itu karena matahari begitu terik. Berarti latarnya cerita itu berada pada